Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana kita di Catur Maniak. Jadi channel Catur Maniak ini adalah channel yang memang sengaja saya buat untuk para pecinta catur, khususnya bagi para pemula yang ingin belajar catur maupun ingin meningkatkan permainan catur. Jadi dalam rangka mengembangkan permainan catur, maka saya membuat channel ini. Dan ini kita akan membahas bagaimana cara bermain catur yang baik dan benar. Jadi sebelum ditonton terus ini videonya, saya minta kepada teman-teman para pecinta catur untuk like, komen, dan juga di subscribe. Baik, pada kesempatan ini kita mulai dari yang pertama adalah bagaimana cara kita menjadi pemain yang baik dan benar. Tentu ini memang khusus untuk para pemula, tetapi tidak tertutup kemungkinan para pemain yang menengah ke atas bisa juga menonton video ini sampai habis, karena video ini sangat penting untuk kita semua. Baik guys, kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dulu. Seorang pecatur dia harus punya persiapan. Nah, apa persiapan kita? Tentu yang pertama adalah persiapan mental, persiapan fisik. Jadi kalau ketika kita ada persoalan-persoalan baik itu di rumah maupun ada persoalan-persoalan di kantor, lalu kemudian kita memaksakan diri untuk bermain catur, tentu ini sangat berbahaya, sangat fatal, karena bisa kita akan melakukan langkah-langkah blunder nanti pada saat kita melakukan permainan. Untuk itu persiapan memang sangat penting sekali, dan tentu video ini akan terbagi di beberapa part. Ini adalah yang part pertama, jadi persiapan kita ini yang tentang itu. Kemudian bagaimana seorang pecatur itu dia siap, itu tidak hanya mental dan juga fisiknya, tetapi dia harus menguasai regulasi, menguasai peraturan main. Kemudian yang berikut, bagaimana seorang pecatur itu juga harus menguasai poin. Jadi misalnya pion itu poinnya 1, kemudian gajah dengan kuda itu poinnya 3, kemudian benteng pion 5, dan menteri pion 9, atau yang dikenal dengan 1359. Jadi 1 adalah pion, 3 itu adalah kuda dan gajah, kemudian 5 adalah benteng, dan 9 adalah menteri. Nah, sehingga pada saat melakukan pertukaran perwira ini kita harus berjaga ataupun waspada, karena jangan sampai justru kuda ataupun gajah kita makan dengan benteng. Nah, ini sangat keliru. Kuda ataupun nupur bisa bertukaran, begitu juga sebaliknya. Tetapi kalau kita tukar dengan dengan benteng, tentu ini sangat keliru sekali, karena kita akan kehilangan 2 poin. Nah guys, jadi untuk sementara kita intro dulu. Baik, jadi kemudian di sini bagaimana kita juga menguasai diagram. Jadi diagram di catur itu juga kita harus kuasai, sehingga ini nanti sangat mempengaruhi permainan kita, karena jangan sampai petak yang seharusnya tidak aman bagi kita, tetapi kita
meletakkan perwira-perwira yang sangat penting, lalu kemudian kita letakkan di petak yang terancam misalnya dengan perwira-perwira lawan, dan ini apalagi sangat gratis begitu. Sehingganya untuk penguasaan diagram itu memang benar-benar sangat penting guys. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita untuk bermain catur itu kita harus menguasai juga bahwa di permainan catur itu adalah tentu di sini ada permainan awal atau pembukaan, kemudian yang kedua middle atau permainan babat tengah, dan kemudian ending ataupun permainan akhir. Ini juga sangat penting, sehingganya seorang pemain profesional dia harus memahami itu memahami tiga permainan tersebut, yakni permainan awal, permainan babak tengah, dan permainan akhir. Dan tentu kalau pada saat kita melakukan pembukaan tetapi kita tidak menguasai pembukaan, ini juga sangat keliru, karena bisa jadi kita cepat disasar ataupun raja kita bisa cepat is dead. Untuk itu pembukaan itu memang benar-benar sangat penting. Jadi setelah melalui tahapan-tahapan pembukaan, tentu di pembukaan itu ya baiknya kita keluarkan 4 pion ya. Kalau kita sudah keluarkan semua pion, ini juga sangat keliru, karena kita lebih bagaimana caranya kita mengembangkan perwira. Setelah kita membuka pion, kemudian kita segera mengembangkan kuda ataupun perwira-perwira lain. Ini sangat penting sekali. Dan kemudian pada saat pembukaan pun kita memang sangat penting sekali untuk melakukan rekade untuk mengamankan raja kita. Demikian teman-teman untuk part 1, dan kita nanti akan bertemu lagi di part yang kedua. Terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan tonton terus video saya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar Anda dapat notifikasi setiap video-video yang saya buat, dan insya Allah kita bertemu di part yang berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.